Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada semua santri baik MTS maupun aliyah atau alumni atau SMK dan siapa saja yang kepingin bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepadanya karena atas anugerahnya pada kesempatan yang baik ini, Ramadan tanggal 2 ya, tanggal 2 kita bisa duduk bersama-sama dalam rangka belajar atau ngaji bareng-bareng. Ramadan ini memang tidak seperti Ramadan yang lalu, tapi mudah-mudahan walaupun berbeda, Allah tetap menghitung apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan bagian dari cara kita untuk mendapatkan nilai lebih di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cara terus untuk bersolawat kepada baginda Rasul, kita akan mendapatkan keberkahan hidup, ketenangan hidup, juga mendapatkan kesempatan untuk selalu istiqomah menapaki jejak-jejak beliau, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa ketetapan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, juga para wali santri, kajian kita di Ramadan kali ini mudah-mudahan ini nanti berjalan dengan baik awal sampai akhir. Risalah yang hanya beberapa halaman ini mudah-mudahan nanti bisa kita gali dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan berkah dari kitab ini. Kitab ini berjudul As-Silatu Bainal Abai wal Abna'i fi bayani kaifiyati birril waladi alal walidaini birril walidaini alal waladi, yaitu persambungan antara bapak dan anak dalam rangka menerangkan bagaimana cara birrul walidain, seorang anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Kenapa ini menjadi sebuah kajian di Ramadan kita? Sebagaimana kita tahu bahwa tradisi birrul walidain itu hampir-hampir di dunia modern itu ya sangat kurang, apalagi birrul walidain alal waladi, atau yang biasa sebaliknya kita pahami, yaitu bektine anak marang tua terus apike wong tua marang anak. Nah, ini sing perlu kita kaji bersama-sama. Mugi-mugi kanthi ngaji niki kula jenengan sedaya mendapatkan pemahaman yang utuh tentang sebaiknya bagaimana hubungan kita kepada orang tua, dan sebaiknya bagaimana juga hubungan kita selaku orang tua kepada anak-anak kita. Karena bagaimanapun kebaikan kita di masa yang akan datang itu tidak akan terlepas dari cara-cara keduanya, baik antara anak kepada orang tua ataupun orang tua kepada anak. Mugi-mugi kanthi pengaosan ingkang
boten biasa kados ingkang dipun laksanaken iki. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak manfaat, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari kita berhadiah surah Al-Fatihah kepada guru-guru kita semua, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada yang beriktinah, yaitu Al-Fakir Al-Hakir Dilfidlan Nabi Muhammad Nafal Al-Benari. Mugi-mugi dipun sepunten kesalahanipun tiyang sepuh kalipun guru-guripun lan sedaya tiyang muslim, amin ya rabbal alamin. Karena untuk mengumpulkan risalah seperti ini juga bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Ridhoillahi ta'ala wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ya anbiya wa mursalin wa syuhada wa salihin wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan yaumiddin wa ila awliya'illahil kiram min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bariha, khususan ila Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu jami'an masyayikhina wa masyayikhim wali mu'alifi handal kitab wali jalami'i masyayikhina wa masyayikhim wa tulabina wa man ta'alama fi handal ma'had. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ayhadihi muqaddimatun. Utawi iki iku muqaddimah atau pembukaan. Ini adalah pembukaan atau pengantar kitab yang kita kaji bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengalami wong alam kabeh. Segala puji hanya milik Allah, karena beliaulah yang telah menciptakan alam ini dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga tidak ada masalah dalam keberlangsungan kehidupan ini. Wassalatu utai tambai rahmat takdim wassalam lan keselamatan iku ala asrofil anbiya iku tetep ing atase mulya-mulyane pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan. Sayyidina Muhammadin rupane pendoro kita Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi, al-ummiyyi kang ummi, wa ala alihi lan tetep ing atase keluargane nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajmaina ya sekabehane sahabat. Amma ba'du. Jadi mu'alif atau yang mengumpulkan risalah ini yang pertama-tama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada baginda Rasul dan juga memberikan salam, mendoakan keselamatan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lil walidaini ala abna'i huquqan katsiratan la tu'addu
wala tuso mukafa'atan lima qoma bihi min masalin hamidatin min ajli rohatil abna'i min ta'abin wa nasabin wa andan wa saharin wa qiyami wa qillati rohatin wa adami ni wa adami ni nami namin min ajli rohatil abna wal banat wa fi sabili ayatihim wal inayati bihim. Fa inna lil walidain wa iku tetep kedue wong tuwa loro ala abnai ing atase pira-pira anak hukukon apa pira-pira hak kasirotan kang akeh. Sak temene wong tuwa kuwi duwe hak sing wakeh marang anak-anake sing ora iso dihitung. Jadi kita tahu bahwa setiap orang itu karena makhluk manusia itu makhluk sosial. Kalau dia sendiri tentu punya kewajiban terhadap dirinya sendiri. Tetapi ketika dia berkumpul dengan orang lain, maka dia juga punya kewajiban untuk orang lain. Kewajiban untuk orang lain berarti hak orang lain terhadap dia. Demikian juga bagi seorang anak kepada orang tua. Jadi anak kami orang tua, anak memiliki hak kami yang sepuh. Saat sulit yang sepuh nggih gadah hak sing kudu dilakoni kalian anak-anak ini. Orang tua itu punya hak terhadap anak-anaknya, anak-anaknya punya hak kepada orang tuanya. Atau kedua-duanya sama-sama punya hak dan kewajiban. Nah, haknya orang tua terhadap anak-anaknya banyak sekali. Wong ndek niku di rumah dia dilahirkan, dia dibesarkan, dia dirawat dan lain sebagainya. Bahkan tidak mungkin untuk bisa bandingi, tidak bisa akan cukup untuk memenuhi haknya orang tua. Saking kuasai, saking banyaknya, karena banyaknya hal-hal yang harus dilakukan oleh anak kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena ternyata orang tua banyak melakukan hal-hal yang jika diceritakan maka tidak cukuplah cerita itu. Walaupun sholan orang bisa dihitung mukafatan krono ngibani mamar perkara koma kang lakoni sapa walidaini bihi lawan ma. Saking banyaknya yang dilakukan oleh orang tua, maka apapun yang dilakukan anak tidak akan sampai pada rasa cukup, tidak akan sampai untuk cukup membalas apa yang telah dilakukan orang tua. Min masalin saking usaha kami dadenkan terpuji, min ajli rohati abna saking alai kepenake anak-anak. Jadi setiap orang tua pasti akan berjibaku, akan berusaha semaksimal mungkin demi enaknya anak-anak mereka. Bahkan mereka tidak mempedulikan apa yang dilakukan oleh orang tua. Minta bin saking payah, karena sopinan kangelan, wa andalan piloro. Bahkan orang tua sanggup berbuat untuk payah-payah, untuk bersulit-sulit melakukan apapun demi enaknya seorang anak. Jadi orang kok wong tua kok kepengin rekasano anak itu betul enten. Tidak ada seperti itu kecuali orang tua yang tidak normal. Bahkan orang tua sampai tidak
memperdulikan dirinya. Wasahalin lan karipan demi anak, orang tua sampai karipan. Cilik kono duwe rewel nanti gak iso turu. Wa kiamin lan ngadeg wakil laki rohaten lan sidike istirahat. Wong tuwa nganti subuh istirahate kapan langkung mati awake dhewe. Kula jenengan siji. Dulu ketika kita masih kecil itu betapa sangat merepotkannya, tapi orang tua kita tidak mengeluh sedikit pun, bahkan tidak mengharapkan balasan dari kita. Wa adami namin min ajri rohatin lan ora anone ketenangan saking awake enake pira-pira anak wal banati lan anak-anak wedok. Jadi saking kepingin anaknya enak sampai tidak memperdulikan dirinya. Pokoknya yang penting anaknya senang, anaknya bahagia, baik laki-laki maupun perempuan. Wa fi sajili ayatihim lan saking dalam dalane reksone abna wal banat wal inayati lan bantu bihim kelawan abna banat. Bahkan orang tua itu pokoknya paling gampang itu begini, apapun yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua pasti dia akan pernah sampai untuk sebanding apa yang dilakukan oleh mereka. Ini keinginan itu tentang apa? Ini medsos itu ada begini, ada orang tua menjajakan jajanan, ono bis teko dari terminal kerjanya itu, bisnya itu masuk terminal kemudian nututi supaya nanti yang apa orang-orang yang ada di bis itu pas mandek bisa terus tuku nemene jajan ini. Tapi yang didapatkan apa ketika hampir sampai malah jajane kesampruk pintu mobil bis, akhirnya tumpah. Nah, itu adalah gambaran dari betapa seriusnya orang tua mencari rezeki untuk anak-anaknya. Artinya bahwa darah yang ada pada kita itu adalah darah kedua orang tua kita. Jadi sampai seperti itu perjuangan orang-orang tua kita, orang-orang tua terhadap anak-anaknya. Maka tidaklah apapun yang kita lakukan itu iso tekan madani kawan usaha wong tua dumateng kula panjenengan. Itu baru orang tua yang laki-laki, belum seorang ibu. Seorang ibu itu melahirkan dalam pertarungan antara hidup dan mati. Durung setelah lahir itu tentu tidak semakin mudah, tetapi semakin payah. Wa ayatin lan parksa, wa imamin lan nemen-nemeni bitan biki kelawan bersihake fi kuli waktin ing dalam saben-saben waktu akine lan tegese pira-pira waktu, pira-pira mangsa. Bahkan orang tua kita dalam rangka supaya kita bisa sehat itu ndek ngurmati, masya Allah. Lu rezeki di mangane angel dan tuku pempes gitu. Supaya orang menyusui anaknya supaya bersih, supaya sehat. Memang besi gitu. Nyusui wes, masya Allah luar biasa. Itu nak cara di film non di kayak film pendek kayak apa. Wa imayatin lan
ngreksa minal hari saking panas. Ketika ada anak yang panas, orang tuanya itu ndek bingung supaya iso rada adem normal. Wal barodilan adem, wal marodilan loro, wal wirihan liyane har barot lan marot. Masya Allah, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita tentu perjuangan yang tidak akan pernah kita lupakan. Merkoson kaya ono ibu hamil itu, kalau bahasa Quran itu hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, mengangkat dalam hamil memulainya susah, terus perjalanan selama 9 bulan 10 hari itu juga sangat susah. Ya, mestinya napa niku nek saya gede saya apa ora iso disalehno. Ana metenge terus anak disalehno nek turu ngono. Ya gawe tetep tambah gede, tambah abot. Waktu bulan pertama ya jalannya ketok ceton isore gitu loh. Tapi nek begitu menginjak ke 8, 9 jalannya ora pati roh diambah. Bisa dilihatnya yang agak jauh, ketutupan wetengi. Ngono ku nak turu kaya apa? Ngono ku durung engko nyusoni selama 2 bulan, 2 tahun. Mas, pokoknya maka mudah-mudahan kita tidak dianggap oleh orang tua kita sebagai anak durhaka. Itu penting itu. Ora dianggap durhaka di wong tuwa niku penting. Kama kaya keterangan kala kang dawuh saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit zirat bisa bales waladun sapa anak wanita dan ing wong tuwa, tidaklah bisa membalas anak terhadap orang tua illa hanya jika kejaba yen nemu sapa walad guru ing walid mamlukan ing budak, payastari mongko tuku sapa walad guru ing walid fayuti mongko merdekake sapa walad guru ing walad walid. Jadi orang anak bisa bales apa sing dilakoni wong tuwa sekalipun orang tuanya menjadi budak, terus anaknya mau tuku bapaknya dituku, baru dituku terus dimerdekakno. Jadi merdekakno budak itu kan pekerjaan yang mahal. Itu tidak cukup untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Saya kira untungnya seorang perbudakan manusia. Saya kira perbudakan modern atau yang biyen itu ya orang dicekel terus didol. Kayak kisahnya siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu waktu kecil ikut bapaknya, ikut ibunya perampok, dicekel, idol, dengan Zaid dituku jeung Nabi, terus di rumah Nabi, terus dibebaskan kanjeng Nabi, orang jadi budak. Itu keuntungan Zaid bin Harisah. Ya, dulu zaman jahiliyah itu perbudakan seperti itu. Karena ana wong tuwa, jadi budak, terus anake iso tuku, iso bebasno wong tuane mau, terus
dilepas untuk tidak jadi budak. Seperti itu loh, belum cukup, belum sebanding dengan apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Nah, kemudian mau ini wangi-wangi sidik dianggap cukup, biboten, bakal cukup. Nelasan menikah, maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah orang tua kita sungguh telah melakukan apapun yang dilakukannya itu sangat benar sekali. Mereka bersusah payah untuk bekerja mendapatkan rezeki, setelah rezeki didapat untuk anaknya, untuk sementara tidak dimanjakan di rumah, diletakkan di pondok. Nah, di pondok diyakini mereka bisa bergaul dengan anak-anak yang baik sebayanya. Kemudian mereka bisa belajar mana yang hak, mana yang batal. Bahkan bisa merasakan betapa perjuangan orang tua itu sangat luar biasa karena terpisah darinya. Nah, kumpul terus itu kan bisa rasanya nih, kayak bisa rasanya. Tapi nek ngadol itu iso. Nah, ini kita ambil kesempatan, kita ada musibah bala berupa corona, terus kita berada, anak-anak berada di rumah, monggo dipun nyati kang saya meraktek ilmu sing pun didapat sang pondok. Kemarin-kemarin ketika di pondok itu kita mendapatkan apa, monggo di rumah dipraktekkan. Ya, orang tua kita perhatikan kegiatannya, betapa beliau sangat berkomitmen untuk kemuliaan kita semua, untuk kemuliaan anak-anaknya. Nah, terus saat ini terus ngewangi-wangi ngambut gawe itu kan wajar gitu. Ya, mestinya kita tunjukkan yang sesungguhnya bahwa mereka lah yang berhak untuk menjadi raja-raja kita. Jadi apa itu untuk ngomong itu orang jadi wong sing repoti, tapi jadi wong sing ngenteng-ngentengi. Nah, perlu yang ini Pak jenengan istirahat, terus sing nyambut gawe, sing apik ngono. Ini ngono orang, ya. Biasanya ya gak ngono, ngomong repot wong tua. Nombor 2 tahun, pada 5 tahun, ngomong sahur sing juga bapak ini kan aneh. Mestinya kan anaknya yang bangga untuk membangunkan ibunya, ngancani masak dan lain sebagainya, supaya ya lebih terasa indah lagi ketika berada di rumah. Wa min hadhil huquqi birrul walidain. Wa min hadhil huquqi lan iku setengah saking iki pira-pira hak birrul walidain utawi bagusi wong tuwa loro. Pak ini monggo temen setune ingsun kura itu ningali sapa ingsun sabibatan ing bocah nom min ahli Yamaninas kang sangking ahli Yaman saiki, Yaman kita. Apa layar tafituna ora padha merduli sapa abna ila bil walidaini maring bagusi wong tuwa loro. Sekarang kok saya sangat jarang melihat anak bisa berbakti kepada orang tua. Iki terus piye? Walau yauna lan ora padha ningali sapa abna ing abah wajiban kang wajib luzumatin kelawan kewajiban agama. Ya paling akan kodong baturake sapa abna aswataru ing pira-pira suarane abna ala abah ing atase abah, pira-pira bapak buat umahat lan pira-pira ibu. Bahkan sekarang kita sering menjumpai ada orang-orang atau ada anak-anak yang
tidak menjalankan prinsip-prinsip agama. Bahkan ada anak yang suaranya lebih keras daripada orang tuanya. Anak-anak ngomong banter kalau wong tua, nyenggerang, mangini, dan lain sebagainya. Ibu Ediwana ini jalur makso, jalur di luar kemampuannya, ini kan mesakno. Wakan agungan perintah sedune abna iku layak tapi duna rapodo miante-nante sapa abna to atahum ing to ate abna minal wajibati sang kira-kira wajib perkara wajib, malah ana sing anak-anak itu merasa bahwa bukti karo wong tuwa ora wajib, tak karo wong tuwa ora wajib, pengen dadi anak hanya menjadi penuntut. Dan iki pun wah kepaket balik-balik. Wa idona halimana lil abnai iku tetep kedue pira-pira anak ala walidaini ing atase wong loro hukukun utawi hak kasiratun kang akeh. Demikian juga sebaliknya anak-anak juga punya hak terhadap orang tuanya. Kalau yang tadi itu haknya orang tua yang tidak ditunaikan oleh anaknya, sekarang sebaliknya banyak orang tua juga ternyata punya kewajiban terhadap anak-anaknya, dan itu juga demikian banyak sekali minta lihim sangke mulangi abna wa tarbiyatihim lan didik abna wa ghairihim lan liyane taklim dan tarbiyah. Anak itu yang memiliki kewajiban kudu diulangi, dididik. Sapa sing kewajiban itu? Yang satu. Wakil hadisilan ikut tetap ing dalam hadis an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min haqqil waladi alal walidi an yuhsina ismahu. Min haqqil waladi iku setengah saking hake anak alal walidi ing atase wong tuwa an yuhsina ismahu utawi ento bagusake sapa walid ismahu ing jenenge walad. Haknya anak yang harus dilakukan oleh orang tua antara lain yaitu anak harus diberi nama yang baik. Ojo nanti gaya jeneng kok elek. Ini berarti nek gaya jeneng elek membuat nama yang tidak baik untuk anak-anak kita, berarti kita menyia-nyiakan haknya anak. Berarti kita tidak melaksanakan haknya anak. Nah, anak yang baik tentu dengan nama yang baik. Orang tua yang beri nama yang baik tentu di sisi Allah dianggap orang yang punya komitmen tinggi terhadap kebaikan anaknya. Jenenge sing apik, ora kudu Arab. Basa Jawa nggih boten napa-napa ning sing duweni ati apik, duwe karep apik. Kaya jeneng Suwito. Suwito itu apik meneh. Suwito ya apik. Suwito maknane iku ngabdi. Ngabdi. Khidmat. Melayani. Suwito wonten ngersanipun para guru. Jadi mengabdi kepada para guru. Tapi ya orang keren jeneng Suwito. Tapi maknanya saya. Dian ini laku sing melip-melip. Dian sastra. Ya Dian itu laku gede apa laku cilik? Dian yang tak kunjung padam. Mungkin jadi laku cilik, lentera. Ya anak orang lagi, nasi songkle,
Harus memberi nama yang baik, tunggal. Nomor sing apik nama itu kalau orang Jawa asma kinarya donga. Nama itu bagaikan harapan. Nama Fadhil itu harapannya punya banyak keutamaan. Ini itu termasuk asma Fadhil, ini ya ngomongnya gede kan. Tapi kesannya nak huruf jer itu nunggu ya cilik. Kaki ini nunggu ya cilik. Kaki mah nunggu ya gede. Nah Fadhil itu gede. Nah Fadhil ini senajan takdir ya jadi cilik. Ya kadang-kadang aneh gitu. Kalau ada orang tua memberi nama anaknya kok diberi nama gadis, yang mana ada di mbah ini. Mbah siapa? Mbah gadis itu kan apa namanya egoisitas seorang orang tua kepada anaknya. Yang feminin, mungil terus ini kan ya gak bener. Makanya kalau nama itu sebaiknya ya yang punya arti atau harapan dari orang tua di masa depannya. Cucung, yang bahasa apa? Mbah cucung, mana cucu kan di sini cucung itu. Mbah cucu. Merubah nama ada yang nggak berani anak itu. Kalau nanti mau kaji jenengan waktu haji kan waktu apa merubah jenengan jenengan gak pati genah. Nah tak sampaikan Rasulullah senang loh kalau ada momen-momen tertentu terus merubah nama. Jenengan turun tak berubah nama ini Bapak, nama saya kasih nama baru tabarkan dengan tanah haram. Enggak, itu nama pemberian orang tua. Padahal nama itu sesuatu yang akan tetap sampai nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan memberikan nama yang tidak populer, apalagi nama-nama rendahan. Nama-nama rendahan. Nah, Suwitono kan nama apa, cuman karena pergeseran budaya kurang keren. Ada nama yang tidak baik. Umpan lain adalah pas bapak ini impal itu membuang kotoran sapi terus dijenengno engkrak. Selanjutnya ceramah tentang lingkungan hidup disampaikan oleh Profesor Dr. Engkrak. Itu nama-nama membuat anak-anak kita menjadi minder. Ini nama yang baik itu bagian dari hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Wa yusina murdiahu wa yusina lan bagusake sapa walid murdiahu ing wong kang nyusoni walad. Jadi kudune nek nusokno anak kudu nunggu wong sing ngerti atau memberi makanan yang jelas halalnya kepada anak-anaknya. Itu namanya walusina murdiahu. Ya aja nanti dileboni panganan sing ora halal. Ini bahaya ini. Contohnya umpamane bapake rebut hake kakange. Kakange iki wis entuk 1 hektar, adike wis entuk 1 hektar. Mergo kakake ngalahan direbut, bapak kakangnya orang trimo terus jadi dihaki anak, cuma adike gitu. Baru jadi dihaki adike terus hasil dimangani anak-anaknya. Sementara Pak Dini menjadi tidak ridho, itu kan ya bahaya. Nah, jangan sampai kita tidak mempedulikan terhadap apa yang dimakan dan diminum oleh anak kita. Anak
dewe kudu diwehi makanan yang jelas halalnya. Ini dampaknya luar biasa. Dengan kita nanti pernah sering kan mendengar ceritanya bapaknya Imam Syafi'i itu. Coba gara-gara satu buah jambu yang larut dalam sungai terus diambil oleh bapaknya Muhammad itu namanya Mbah Idris, terus setelah memasukkan jambu yang tidak jelas milik siapa ke dalam perutnya, akhirnya dia menyesal mencari siapa pemilik buah jambu itu supaya minta dihalalkan. Ternyata dampaknya luar biasa. Setelah yang punya jambu itu menghalalkan, ternyata Allah memberikan seorang anak yang luar biasa, yaitu yang kemudian di masa dewasanya ahli agama dan menjadi tokoh madhab yang sangat pintar, yakni Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini cerita yang tidak hanya isapan jempol, tapi benar-benar cerita yang mestinya harus menginspirasi kita supaya jangan sampai awake dhewe ora merdolekno makanan yang dimasukkan ke dalam perut anak kita. Walid sinalan bagusake sapa walid ada baru tata kramane walan. Yang ketiga adalah membuat tata krama anaknya menjadi baik. Itu hak anak yang harus dilakukan oleh orang tua. Ketoknya hukum simpel hanya 3, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang baik, kemudian mengajari tata krama yang baik, tetapi sesungguhnya ini sudah sangat jami istilahnya. Tata krama itu kan hal-hal yang paling pokok yang membedakan antara manusia dengan yang lain. Ya, sing ditata krama kan menungso. Tata krama kalian Gusti Allah, tata krama kepada Allah. Kalau mendapatkan nikmat harus bersyukur, kalau mendapatkan cobaan harus bersabar. Itu bagian yang mesti harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata krama kepada Allah, tata krama kepada orang tua. Gitu. Orang tua itu yang melahirkan, yang membuat jasad kita sampai hari ini. Ada lagi tata krama terhadap guru, tata krama terhadap orang yang lebih tua, tata krama terhadap yang lebih muda, tata krama terhadap anak, tata krama terhadap alam, tata krama terhadap sang pencipta, terus macam-macam. Ini harus dibaguskan oleh orang tua. Karena orang tua itu kudu ngerti, bisa kudu dilakoni terhadap anak-anaknya. Orang-orang ini tidak mau. Allah bisa gede atau dewi, lensol, tidak bisa. Akhlak itu karakter itu pembiasaan. Orang tidak mungkin tiba-tiba bisa biasa baik, tidak ada. Mau sampai itu kena dibiasakan. Itulah tata krama, karakter. Orang sing mondok lagi setahun seneng karena anaknya berubah. Bagus, ya tahun kedua rodok nakal, lho, kok nakal? Ketiga semakin nakal, wis. Orang kena putus asa karena akhlak itu karakter. Pembiasaan baik itu butuh waktu. Ini namanya tata krama. Tepat yang menang 3, hanya 3, tapi sesungguhnya ini sangat luar biasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqo ora ketemu Allah ing Allah sapa ahadun wong suci bidang kelawan gawa dosa agama kang luwih gedhe agung min jahalati ahlihi saking bodhone keluargane ahad. Tiadalah seseorang bertemu dengan Allah dengan membawa dosa yang lebih besar dari dosa anak-anaknya dalam keadaan bodoh. Besok orang wong kok
sowan balik ngarepe Gusti Allah kok nggawa dosa rupa anake bodho. Itu mun bilahi yang luar biasa. Kenapa? Kalau anak itu dalam keadaan bodoh, dia tidak tahu mana yang hak, mana yang batal, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, maka dia pasti akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Makanya orang dosa sing luwih gede ngluweni dosane wong sing nggawa keluarga atau meninggalkan keluarga dalam keadaan bodoh ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penjenengan kudu belajar terus supaya kita menjadi orang-orang yang patut dibanggakan oleh kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembukaan pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.